Halo guys, bagaimana kabar kalian dede-dede, kakak-kakak, sepuh-sepuh, puh? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang akan membangkitkan jiwa emosional kalian. Film ini disutradarai oleh Anthony Fuqua yang berjudul The Equalizer. Langsung aja, nggak usah banyak ngabangus, gaskeun. Di awal scene kita diperlihatkan dengan seorang abah-abah kalem yang rajin rapi seperti abah-abah pada umumnya. Kita panggil saja Robert. Sehari-harinya dia bekerja di sebuah toko bangunan untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Namun cara dia dengan mengatur waktu, terlihat Robert bukan abah-abah biasa karena kehidupannya yang sangat teratur. Di tempat kerja, Abah mempunyai teman yang cukup dekat bernama Ralpi. Ralpi kebetulan sedang menjalani program diet untuk mengikuti tes satpam. Dan di situ Robert yang sebagai teman baik menyarankan Ralpi berhenti mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi seperti bala-bala, ayam sabana, gehu, indomie 4 bungkus, dan lain-lain. Di malam hari, Robert sering nongki di kafe dekat apartemennya yang buka 24 jam. Di sana Robert membaca buku tidak udut dan menghabiskan waktu. Di sisi lain, kita diperkenalkan oleh seorang wanita bernama Terry. Terlihat dari pakaiannya yang seperti, wanita enak-enak. Ternyata dia bekerja sebagai wanita penghibur. Tidak ada hujan dan angin, tiba-tiba Terry menegur terkait buku yang dibaca oleh Abah. Akhirnya kedua mulai saling berkenalan. Walaupun Terry tak memberitahu profesi dan hobinya, Abah pun sudah mengetahuinya. Jadi guys, si Terry ini berdagang karena terpaksa dan memiliki cita-cita sebagai penyanyi, cenah. Hanya saja industri tempat si Terry bekerja memaksanya untuk terus masuk ke lingkaran pengharaman dan tidak berani lagi untuk bermimpi juara Indonesian Idol. Singkat waktu, di malam hari berikutnya, Abah dan Terry bertemu kembali di kafe itu. Tidak lama kemudian, seseorang menelepon Terry. Orang itu bernama Slevy. Slevy adalah seseorang mafia Rusia yang mendagangkan jasa wanita atau mucikari, yang dimana dia adalah majikannya Terry. Dia mempekerjakan Terry sebagai wanita enak-enak. Pada saat itu dia bermaksud menjemput Terry agar melayani tamunya. Namun Terry menolak tamu itu dikarenakan beberapa alasan dan memintanya Slevy untuk menggantikannya dengan wanita lain. Tetapi si Slevy tetap kekeh dan memaksa Terry. Akhirnya Terry pun terpaksa untuk menuruti perintahnya. Keesokan harinya, Abah menemani Ralpi latihan untuk menurunkan berat badannya agar dia bisa lolos seleksi menjadi satpam. Di malam hari seperti biasa, Abah Robert kembali pergi ke kafe langganannya. Terlihat Terry sudah berada di situ sedang tiduran sambil demus. Motor setan. Aduh. Lalu mereka mulai berkenalan dan saling berbincang. Terry di situ menceritakan kepada Abah bahwa sebenarnya dia ingin menjadi penyanyi. Kemudian mereka pergi keluar untuk mencari angin malam. Sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada mobil yang menghadangnya. Ternyata itu adalah Slevy untuk menjemput Terry. Pada saat itu juga Terry dicabok Slevy karena ternyata Terry mengecewakan tamunya tadi malam. Robert yang hanya bisa terdiam dengan tatapan ingin sekali balas menyentang dan mulai curiga atas kejadian itu. Lalu si koplok Slevy menghampiri Robert dan memberikannya kartu nama jika sewaktu-waktu Robert membutuhkan seorang wanita, cenah. Semenjak kejadian itu, Robert tampak khawatir dengan Terry karena sudah beberapa hari Terry tidak terlihat di kafe langganannya. Kemudian pemilik kafe mengatakan bahwa Terry berada di RS karena seseorang telah memukulinya. Robert pun menjenguknya dan benar saja Terry sedang berbaring tak berdaya dengan wajah yang penuh luka memar. Di sana teman seperjuangannya berkata kepada Abah bahwa Terry telah dianiaya oleh Slevy karena tidak menuruti aturannya sebagai wanita enak-enak.
Robert pun terlihat gelisah dan galau dalam menjalani aktivitasnya. Dia sangat mengkhawatirkan kondisi Terry dan Robert tidak berhenti berpikir akankah dia bertindak untuk menegakkan keadilan atau hanya diam saja karena takut dengan ancaman yang akan diterimanya jika dia ikut campur ke dalam urusan itu. Scene berpindah kepada si Slavi yang keluar dari mobil mewahnya lalu menuju ke ruang kantornya yang serba mewah. Punten. Abah pun tiba-tiba datang ke kantornya. Tentunya hal tersebut membuat si Slavi dan anak buahnya terkejut dan terheran-heran melihat orang asing masuk ke dalam kantornya. Ternyata Robert menemui si koplok Slavi dengan membawa segepok uang dengan tujuan membayar hutang Terry kepada Slavi agar Terry bisa berhenti menjadi wanita kupu-kupu malam. Slavi malah meremehkan Abah dan mengusirnya. Akan tetapi Abah malah ritual menggedor-gedorkan pintu 3 kali lalu tiba-tiba setelah rata, Robert menghampiri si koplok yang sedang sekarat dan meminta maaf. Loh ya, atas tindakannya tersebut. Keesokan harinya, Robert terlihat bekerja seperti biasanya dan seolah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain terlihat seorang pria turun dari pesawat jet pribadi. Kita panggil saja Teddy gak pakai mayor. Teddy adalah orang kepercayaan Pushkin, seorang mafia besar dari Rusia yang merupakan bos dari Slavi. Pushkin menyuruh Teddy untuk menyelidiki penyebab anak buahnya tewas. Pushkin mengira jika kejadian ini terjadi karena persaingan bisnis antara mafia di kota tersebut. Di hari berikutnya, Abah tidak melihat Ralphie di tempat kerjanya dan salah satu temannya, Robert, mengatakan jika Ralphie sudah resign. Loh. Robert kemudian pergi ke rumah Ralphie dan melihat keadaan resto milik ibunya berantakan karena mengalami musibah. Resto ibunya Ralphie mengalami kebakaran yang mengharuskan Ralphie resign untuk membantu ibunya. Kemudian Robert menawarkan diri untuk membantu membersihkan restonya sehingga membuat Ralphie senang. Keesokan harinya Robert menyelidiki penyebab kebakaran itu terjadi. Ternyata itu adalah ulah polisi korup. Kedua polisi itu tampak meminta paksa mamah Ralphie dengan beralasan uang keamanan cenah. Abah yang kesal melihat hal tersebut, dia pun memberi pelajaran ke kedua polisi tersebut. Lalu Robert mengancam agar uang yang telah ia palak segera dikembalikan ke pemiliknya atau rekaman CCTV bukti kepakoplokannya akan tersebar. Scene berpindah kepada Teddy yang menemui seorang teman seperjuangannya Terry dan menginterogasinya atas kematian Slavi. Namun setelah Teddy mendapati informasi, tiba-tiba kemudian di tempat lain Robert dan teman-temannya sedang bermain baseball dan juga terlihat Ralphie yang sudah berseragam satpam. Di sana Ralphie terlihat sangat senang karena telah lolos tes menjadi satpam. Suatu hari ketika Robert sedang bekerja, terjadi perampokan yang dilakukan oleh seorang pemuda. Pemuda itu meminta sejumlah uang dan cincin milik temannya yang kebetulan menjadi kasir. Robert pun ngawahan untuk melawan dengan hipotesis prediksinya, namun hal itu dia tahan ketika perampok itu membawa senjata dan terdapat anak kecil di sekitarnya. Karena tidak ada pilihan lain, Robert menyuruh temannya untuk memberikan uang dan cincin yang ia pakai. Setelah perampok itu pergi, Robert menghafal plat nomor mobilnya.
Lalu Robert yang kesal mengambil sebuah palu dari tokonya. Robert pun langsung mencari perampok tersebut untuk mencentangnya dan mengembalikan sejumlah uang dan cincin milik temannya. Kemudian Teddy, bukan mayor, yang berbekal informasi menyamar sebagai detektif mendatangi rumah Robert dan menanyakan hal atas kematian Slevy. Namun Abah dengan santainya menjawab semua pertanyaan Teddy seolah-olah dia tidak terlibat dengan masalah tersebut. Teddy yang penasaran pada Robert memberitakan anak buahnya untuk mencari informasi tentangnya dan melihat catatan sipilnya. Namun dari catatan sipil yang ada bahwa Robert hanyalah seorang abah-abah biasa yang di pagi hari selalu menyiram jalan pakai air got. Teddy yang masih penasaran dan kepo mengirim anak buahnya yang menyamar sebagai petugas PLN untuk mencelakai Robert di dalam kafe. Namun aksi penyamarannya dapat diketahui oleh Robert. Setelah berhasil melumpuhkan anak buahnya Teddy, Robert pun keluar dan berjalan melewati Teddy yang berada di dalam mobil yang sedang mengintainya. Lalu Teddy mengikuti Abah yang pulang ke rumahnya. Nah, Robert membuat Teddy pusing seolah-olah Robert telah melarikan diri jauh dari rumahnya, tetapi Robert bersembunyi di balik di rumahnya dan mengawasi Teddy di CCTV yang dipasang di rumahnya. Keesokan harinya Robert silaturahmi ke teman lamanya yang bernama Susan. Susan adalah seorang agen rahasia pemerintah yang saat ini masih aktif. Dia pun mempunyai suami bernama Brian dan juga akrab dengan Abah. Tujuan Robert silaturahmi adalah untuk meminta bantuan Susan agar mencari tahu tentang siapa sih si Teddy, apa sih pekerjaannya, apakah dia mayor. Susan pun menjawab bahwa Teddy adalah seorang mantan militer yang kini bekerja pada mafia besar asal Rusia yang bernama Pushkin. Karena dirasa Robert telah berurusan dengannya, Robert meminta izin kepada Susan, sasadu kepada Susan untuk mengakhiri semua masalah ini. Setelah itu Robert mendatangi seorang polisi korup yang bernama Frank, yang diketahui adalah tangan kanannya Teddy. Di sana Robert menyempatkan untuk mencentang Frank, memaksanya untuk memberitahu tentang Pushkin. Lalu setelah itu, Frank mengantar Robert ke gudang tempat bisnis Pushkin, yang dimana gudang itu berkedok sebagai tempat penyimpanan daging, tetapi tempat itu adalah penyimpanan uang hasil bisnis haram yang dikelola oleh anak buah Pushkin. Frank membawa Robert untuk bertemu anak buah Pushkin yang bernama Andri. Di sana Abah menyita dan meng-giveaway-kan uangnya kepada karyawan yang ada di sana, kemudian memborgol Frank dan menyuruhnya menelpon polisi untuk segera menindaklanjuti gudang tersebut. Di sisi lain, pada malam hari terlihat Teddy yang sedang makan malam bersama pembunuh bayarannya. Lalu pembunuh itu pergi ke toilet untuk buang air kecil, tetapi tidak lama kemudian Abah muncul di hadapan Teddy membawa kacamata pembunuh bayaran tersebut yang sudah pecah. Abah mengancam agar Pushkin segera memberhentikan operasinya malam ini juga, atau Abah akan menghancurkan semua bisnis Pushkin dan membunuhnya beserta Teddy-Teddynya.
Setelah itu Robert kembali ke rumahnya. Dia sudah mendapatkan barang bukti sebuah file kejahatan Pushkin yang diantaranya berupa dana-dana haram dan berupa foto-foto perdagangan wanita, dan kemudian Robert mengirim file itu ke FBI. Belum puas dengan hal itu, Abah menghancurkan kapal penyimpanan minyak haram milik Pushkin sekaligus tanda darinya untuk adu mekanik dengan Pushkin. Senggol dong. Dan benar saja, Pushkin yang marah melihat hal itu menekan Teddy untuk segera menghabisi Robert. Teddy yang merasa tertekan memerintahkan pasukan terbaiknya untuk membunuh Robert. Dia menelpon Robert dan mengancam akan membunuh teman-temannya jika Robert tidak datang menemuinya. Mendengar teman-temannya ditahan, Abah Robert langsung OTW menuju ke sana dan memulai perangnya dengan Teddy. Kemudian Robert meminta kepada Ralphie untuk membebaskan semua teman-temannya. Satu persatu pasukan Teddy disikat oleh Abah. Lalu Ralphie kembali membantu Robert, namun saat melarikan diri dengan Robert, kaki Ralphie tertembak. Setelah satu-satu pasukan Teddy berhasil disikat, kini Robert berhadapan langsung dengan si koplok bedegong Teddy. Tiga hari kemudian Abah pergi ke Moskow. Dia akan mendatangi tempat tinggal Pushkin dan Abah dengan mudah masuk ke rumah Pushkin. Ketika Pushkin sedang mandi, tiba-tiba Abah sudah ada di dalam kamarnya. Lalu tiba-tiba di akhir scene diperlihatkan Terry yang sudah pulih dan menemui Robert untuk mengucapkan terima kasih atas jasanya yang telah menolongnya. Terry pun mengatakan bahwa saat ini telah mempunyai pekerjaan yang baru. Film pun tamat. Bagaimana guys, film ini sangat seru dan membuat jiwa emosional kalian menggebu-gebu kan? Kebetulan saya sangat suka dengan aktor yang memerankan si Abah ini. Dia bernama Denzel Washington. Terlihat sangat kalem di adegan percentangannya. Saya tidak pandai buat memberi pesan-pesan dan kata-kata guys ya. Jadi saya langsung pamit undur diri dan mohon maaf kalau saya balelol, kalau saya tidak jelas ngomongnya ya guys ya. See you.